baru-baru ini viral mengenai perceraian karena standar TikTok. Tapi pertanyaannya adalah apakah mungkin media sosial itu mempengaruhi pernikahan seseorang atau psikologi cara berpikir seseorang sampai sejauh itu? Oke, kita bahas ya. Kalau pertanyaannya apakah mungkin? Mungkin saja, karena faktor zaman sekarang yang mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi komunikasi, cara berpikir, standar hidup kita, pernikahan, body image, dan macam-macam gitu ya. Itu ada faktor media sosial. Media sosial itu sekarang sangat masif, sangat luar biasa. Bahkan orang yang bukan expertnya itu bisa memberikan pendapat di media sosial dan dipercaya oleh masyarakat. Oke, ya makanya ada istilah influencer. Influencer adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain, apalagi melalui platform media sosial seperti ini. Kemudian, kalau sebuah atau seorang influencer itu memberikan tips, memberikan pengalaman hidupnya, memberikan cara-cara untuk misalkan faktor pernikahan, namanya influencer, pasti dia akan mencoba untuk mempengaruhi orang lain supaya dia juga percaya sama influencer ini. Kalau followernya banyak, berarti banyak yang percaya gitu kan. Dan akhirnya karena ada yang percaya, akhirnya dia menetapkan, oh begitu ya cara yang benar. Oh begitu ya pernikahan tuh harusnya begitu ya. Oh begitu ya seharusnya perempuan begini, seharusnya laki-laki begini, seharusnya begini dan begitu. Padahal menurut saya dalam sebuah konteks pernikahan itu kita tidak boleh membandingkan dengan orang lain. Karena kenapa? Situasi kita berbeda, keluarga kita berbeda, faktor budaya kita mungkin berbeda, situasinya banyak sekali yang berbeda, pikiran kita juga bisa berbeda gitu loh. Kalau kita digiring opininya supaya sama seperti influencer ini, kacau pasti. Karena situasinya berbeda, dan yang menjalani juga berbeda gitu loh. Dan akhirnya terjadi banyak pasti yang terjerumus. Kalau sebuah atau seorang influencer itu bilang, dalam pernikahan, laki-laki itu harus memberikan semuanya penghasilannya ke istri, misalkan begitu. Dalam satu situasi mungkin itu benar, ya kan? Mungkin aja benar. Tapi dalam situasi yang lain, belum tentu itu bisa benar. Nah, sehingga kita sebagai masyarakat, itu seharusnya pinter-pinternya kita untuk mengambil informasi yang memang benar aja, yang memang kita butuhkan saja, yang memang bisa kita terapkan sesuai dengan norma sosial, etika, budaya, dan juga situasi yang memungkinkan di keluarga kita. Kalau kita membandingkan dengan orang lain terus, bahkan bukan masalah pernikahan saja, dalam konteks kesehatan jiwa pun, kalau kita membandingkan diri kita di media sosial, di Google, dimanapun dengan orang lain, tetangga, kita pasti akan merasanya selalu tidak puas. Pasti akan merasanya kurang terus. Merasanya kok dia bisa begitu, aku nggak bisa. Kok dia begini, aku enggak. Seperti itu, dalam pernikahan pun seperti itu. Oke, sehingga ini perlu banget diwaspadai. Kalau pasanganmu itu menggunakan standar media sosial sebagai standarnya, bukan standar itu yang kita buat sebagai pasangan, kita buat dari hasil rembukan, hasil diskusi, hasil brainstorming. Oh ini aturan yang kita punya, oh ini situasi yang kita tahu, oh ini masalah finansial kita, keterbukaan ini dan itu. Bukan karena hasil diskusi itu, tapi kita langsung ngambilnya dari standar luar media sosial, ya kacau keluargamu pasti. Sudah pasti, saya jamin itu. Ya, kecuali kalau secara kebetulan banget kondisinya sama dengan kamu, gitu loh. Tapi kemungkinan itu kan kecil banget. Dan kalau kamu ngambil mentah-mentah contoh dari orang lain kemudian kamu terapkan kepada dirimu, ya belum tentu sesuai, bahkan kebanyakan kacau. Makanya ada, kalau ditanya kasus tadi yang di awal saya berikan itu nyata atau tidak, saya tidak tahu.
Tapi kalau di kehidupan sehari-hari, apakah mungkin terjadi perceraian karena faktor media sosial, standar media sosial? Jawaban saya adalah banyak, sangat banyak sekali. Faktor media sosial ini semakin memungkinkan orang untuk berselingkuh, semakin memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Semakin banyak orang memiliki pengetahuan yang sebetulnya nggak dibutuhkan, standar-standar, dan membandingkan kepada orang lain, membandingkan dirinya ke kehidupan orang lain. Jadinya muncul banyak sekali ketidakpuasan dalam hidup yang akhirnya membuat dia bermasalah dalam rumah tangga dan bermasalah dengan diri sendiri. Oke, jadi saran saya kepada kalian semua, mohon maaf ini kalau videonya panjang ya. Saran terakhir saya lah, kalau kalian adalah pasangan, suami istri, atau kalian baru pacaran, jangan gunakan standar orang lain untuk sebagai standar hidupmu, standar pernikahan atau pacaranmu. Oke, kamu punya pasangan, diskusikan dengan pasanganmu. Tentukan sendiri standar dan batasannya. Oke, kalau kamu adalah orang yang mungkin seorang individu, juga kamu harus berhati-hati dengan informasi yang kamu dapatkan di media sosial. Tidak semuanya itu benar. Tidak semua influencer itu benar. Apalagi kalau influencer yang tidak punya background dalam apa yang dia bicarakan. Ya, jadi kamu harus berhati-hati. Anggaplah seorang dokter, ya dia harus berbicara mengenai kedokteran. Kalau dia seorang psikolog, ya harus berbicara mengenai psikologi. Jangan percaya kepada psikolog yang mungkin mereview atau membicarakan mengenai hal lain di luar psikologi gitu loh. Mudahnya seperti itu. Kamu harus pintar-pintar melihat orang ini bagaimana, orang ini siapa. Baru kamu percaya. Begitu juga dengan influencer lain. Ya, kurang lebih seperti itu yang pengen saya keluarkan unek-uneknya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan salam sehat jiwa bagi kita semua.